Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Devi Aristia Oktaviani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya dengan kakak siapa? Nama saya Farida Nursi Kusulaida. Oh iya, salam kenal Kak Bida. Kakak ngajar di sekolah mana ya? Saya alhamdulillah ngajar di sekolah SMP IT Al-Fatah Bekasi. Sudah berapa lama ngajar di sekolah itu? Alhamdulillah baru 1 tahun ajaran baru. 1 tahun. Belum sampai sih ya, baru beberapa bulan lah. Baru ya Kak ya? Iya, baru masuk. Lalu adakah hambatan yang sering dialami oleh guru terhadap siswa dalam pembelajarannya Kak? Hambatannya gimana ya? Banyak sih ya. Apalagi kan sekarang lagi pandemi ya. Online itu hampir 2 tahun. Tapi alhamdulillah sih sekolahku udah offline 100% ya. Itu sih dampak dari online ya. Mereka literasinya kurang banget dari segi minat baca, menulisnya, menyimaknya itu kurang banget. Karena cuma online, tatap mukanya juga via Zoom atau Gumit. Gumit. Itu juga kalau gurunya nerangin off cam ya enggak? Gitu. Nah, ya Kak? iya, apalagi pas udah offline ya kan, aku sekolah saya udah offline. Pas offline langsung nerangin masuk materi-materi baru, ya orang-orangnya, anak-anaknya ya gitu, pada kurang minat belajarnya sih karena kelamaan online, jadi materi-materi juga kurang masuk. Lanjut. Kakak ngajar kelas berapa aja Kak? Aku alhamdulillah ngajar kelas 7, 8, 9. Kak, kalau teks narasi dan teks berita itu ada di materi kelas berapa ya Kak? Teks narasi itu ada di kelas 7. Materi apa lagi nih? Teks berita. Teks narasi itu kelas 7 semester 1, teks berita itu kelas 8 semester 1. Oh, kelas 7. Aku mau bertanya nih Kak mengenai beberapa metode pembelajarannya. Kalau Kakak biasanya materi teks narasi pakai metode apa ya Kak? Aku lebih ke metode ceramah sih ya, sama diskusi. Jadi ceramah itu menerangkan materi-materinya dulu dari penjelasan definisi, terus ciri-cirinya, terus kebahasaannya, terus diskusi itu mereka menulis teksnya. Kalau metode konseptual itu berpengaruh nggak sih Kak pada penulisan teks narasi? Berpengaruh sih ya, karena kan mereka bisa tahu apa yang akan mereka kerjakan atau mereka tulis. Kontekstual itu kan biasanya ada ininya ya, ada contohnya ya, misalnya dari pengalaman dia. Siswa diminta untuk membuat teks narasi cerita pengalaman pribadinya, misalnya pengalaman pribadi, entah pengalaman masa kecil atau narasi imajinasinya mereka, atau pengalaman liburannya mereka gitu kan, selama pandemi atau bagaimana. Itu dia bisa membayangkan nih kegiatan apa aja yang telah dia lakukan, dan baru dia tahu kegiatannya diterapkan dalam keterampilan menulis, membuat kalimat-kalimat teksnya. Lalu apa faktor siswa minim memahami materi ini nih Kak menurut Kak Wida sebagai guru? Itu lagi-lagi literasi. Kadang ya mereka itu pandai berbicara, tapi saat menulis itu kurang dari segi tata bahasanya, konjungsinya, preposisinya atau afiksasinya itu harus diulang lagi materinya, seperti itu. Karena itulah literasi, lagi baik lagi ke literasi, berpengaruh banget dalam prestasi belajar. Kalau materi teks berita nih Kak, bagaimana Kak siswa memahaminya? Materi berita, nah dia tahu berita apa gitu ya, dia enggak, maaf, mereka sudah paham apa itu 5W1H, tapi lagi-lagi susah untuk menerapkan, membuat beritanya itu seperti itu. Terus lagi literasi lagi, membaca berita tuh
Enggak, sekarang berita udah nggak dibaca ya, banyak di video-video dan aplikasi-aplikasi online lainnya ya, nggak harus koran atau berbentuk fisik. Jadi dia bisa sih, bisa. Tapi kan kalau media berita itu lebih ke ini ya, informasi fakta yang baru-baru. Bisa sih podcast itu. Bagaimana cara siswa agar dapat memahami materi ini menurut Kak Wida sebagai guru? Ya itu. Kalau aku kemarin itu latihan sih. Aku tiap pertemuan pertama materinya dulu, apa itu berita, terus cara penyajian berita bagaimana, 5W1H itu bagaimana, cara merangkumnya bagaimana. Lalu pertemuan kedua aku saya memerintahkan mereka untuk mencari satu buah topik berita. Baru baca dulu, baru diceritakan ulang kembali. Setelah itu mereka mereka sudah menceritakan ulang. Saya suruh cari satu buah topik berita, terus membuat teks beritanya itu tapi pertama-tama harus cari 5W1H-nya dulu, baru mereka bisa lancar. Dan ternyata itu walaupun ya ejaannya salah, dalam penulisan tata bahasanya, tanda bacanya, terus preposisinya, konjungsinya masih agak kurang-kurang, tapi dalam segi memahami dan menulis teks berita mereka sudah paham. Lalu kira-kira siswa memahami penggunaan konjungsinya tidak ya Pak? Sebenarnya tahu, mereka tahu konjungsi, misalkan konjungsi dan, tetapi, gitu-gitu ya, tetapi, terus melainkan, mereka paham, namun tidak paham fungsi-fungsinya, misalnya melainkan, padahal itu termasuk konjungsi apa sih, apakah pertentangan atau konjungsi penambahan, itu mereka yang masih kurang kategorinya lah ya, seperti itu. Tapi kalau dalam segi penguasaan konjungsi sih sudah paham, tapi mungkin mereka masih belum tahu penempatan posisinya tuh diletakkan kemana gitu. Kurang memahami penempatannya. Iya. Menurut pengertian sudah paham gitu ya. Iya. Ya. Lalu Kak, yang terakhir, apakah nanti siswa dapat menulis teks berita dengan penggunaan konjungsi yang tepat? Bisa dengan tepat, tapi kita harus ini dulu, lagi-lagi perbanyak latihan. Coba sebutkan konjungsi ini, konjungsi pendahman itu ada apa saja macam-macamnya, konjungsi perlawanan itu ada apa saja, konjungsi perbandingan itu ada apa saja. Perbanyak latihan itu, dan siswa langsung disuruh menulis teks berita, tapi jangan langsung dikumpulkan, dibahas dulu di kelas. Oh ini salah Nina, konjungsinya kurang tepat, baru nanti siswa dapat memahami konjungsi penggunaannya. Oke, sekian Kak pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.